Oke, selamat siang teman-teman JFarm. Untuk kali ini kita ada kunjungan ke daerah Pemalang ya Mas ini ya, Pemalang. Ke daerah Pemalang, tepatnya di Petarukan. Di Petarukan. Desa kita, desa mana Mas? Pegundan. Nah, kita di sini melihat-lihat kandang ya teman-teman, sambil belajar juga. Di sini kandangnya gimana, terus populasinya berapa, dan juga produksinya juga gimana. Sebelum lanjut ke video, kita perkenalan dulu dengan bapaknya. Bapak Dika. Apa sih yang melatar belakangi Pak Dika bisnis bebek petelur? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Dika. Awal mulanya saya butuh telur banyak Mas, tapi ketersediaan di petani itu sedikit Mas. Nah itu kan mesin tata saya butuh telur banyak. Iya. Misalnya sehari 1000, cari di petani nggak bisa Mas. Kalau untuk telur fertil nggak bisa, harus bikin sendiri. Tapi kalau kita punya penetasan, kalau punya petelur sendiri, kita yang penting bisa setting di saat kita butuh telur, bebek masih siap, masih kuat bertelur. Tapi kalau bebek masih dibutuhkan, bebek yang nggak bertelur itu ya sama aja, nggak ada artinya. Oke, itu sedikit teman-teman. Dan untuk kandang Pak, kita balik lagi ke kandang. Untuk kandang itu luasnya berapa? Berapa ya? 28 kali 10. 28 kali 10 untuk 700 ekor. Untuk 600 ekor. 600 ekor, kapasitas 600 ekor. Per sekatnya isi 100. Dan untuk atapnya Pak, atapnya pakai apa? Spandek. Galvalum ya? Spandek namanya itu. Oh, spandek. Kalau di material Spandek teman-teman, atau biasa kita nyebutnya galvalum. Benar, bajaringan. Nah, itu untuk atasnya. Kemudian alasnya Pak? Alas pakai sekam. Alas full sekam. Tanah sama sekam. Jadi ukuran 28 kali 10, kemudian atasnya pakai spandek atau galvalum, alasnya menggunakan sekam, full sekam. Tapi harus kering. Harus kering Tanah harus kering teman-teman, walaupun kandangnya Pak Dika dikelilingi sawah, tapi untuk tanahnya kering teman-teman. Harus tinggi. Dan lebih tinggi dari sekitar. Kalau lebih tinggi pasti kering, tapi kalau sama tingginya ya air masuk gitu. Betul teman-teman, jadi settingannya lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya. Kemudian kalau dari tetangga Pak, ada kendala nggak Pak? Nggak ada. Aman ya? Aman. Karena lingkungan di sini teman-teman masih banyak persawahan, jadi untuk kendala ya mungkin dari tetangga sekitar itu sangat minim. Begitu. Ya, tergantung orangnya. Nah, itu balik lagi ke orangnya masing-masing teman-teman. Kalau itu per sekatnya per 100 ekor berapa kali berapa Pak? 4 kali 10. 4 kali 10 per 100 ekor ya? Iya. Panjang 10, lebarnya 4. Itu berarti ada berapa kotak itu Pak? 6 kotak teman-teman. Itu diisi 120 masih masuk sebenarnya. Kapasitas sebenarnya 120 masih masuk. Cuma koloninya dibikin 100 Pak. Ya ini namanya belajar. Jangan banyak belajar. Ternyata padahal udah pro banget teman-teman. Gitu. Berarti pakan menggunakan campuran ya Pak ya? Campuran. kita lanjutkan untuk perbincangan kita dengan Mas Dika. Untuk inspirasinya Mas, mungkin bisa cerita sedikit flashback ke belakang. Inspirasi buat kandang bebek seperti itu dari mana Mas inspirasinya? Awalnya dari YouTube, saya lihat di YouTube kok belum ada kandang bebek yang modelnya seperti ini daerah saya. Oh, di daerah Pemalang ya? Pemalang belum ada. Terus kan tak coba sendiri kayak gitu. Ternyata bener kandangnya nggak bau. Terus kering lah, kandang kering nggak becek. Bebek pasti nyaman gitu. Produksinya juga bagus ya Pak? Produksi bagus kalau bebek nyaman. Untuk sementara ini produksi sampai berapa persen Pak? Produksi masih 68%. 68%? Sudah bagus teman-teman, 68%. Kalau yang bebek tua pernah kemarin 90%. Dengan umur bebek berapa Pak itu? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Berarti masa produksinya 1 tahun ya Pak kalau di sini?
Enggak, itu berarti bebek tua itu bebek dari pangonan sawah. Dari sawah di sana udah nelor banyak, terus orangnya butuh uang atau gimana, terus dibawa ke sini. Oh, berarti bebek sudah produksi ya, Pak? Udah produksi. Nyulam. Nyulam, bener. bebek nyulam itu namanya. Kalau untuk biaya pakan, Pak, mungkin sedikit bisa dibocorkan. 1 kilonya itu ketemunya berapa, Pak? Kalau perbandingan pakan Malindo dengan pakan ayam petelur itu, Pak? Kalau pakan campuran dicampur Malindo itu ketemunya 7.000. 7.000 per kilo? Iya. Dengan campuran berapa banding berapa, Pak? 1:2. 1 Malindo, 1, pakan ayam petelur 2 kilo. Oh, begitu teman-teman. Jadi untuk biaya kosnya 7.000 per kilo untuk pakannya. Dan untuk telur di sini pasarannya berapa, Pak, sekarang? Berarti 2.100. 2.100. Itu rata ya, Pak? Flat. Rata. Oh, itu flat ya, teman-teman. Dan untuk umur, Pak, mungkin untuk umur produksi bebek masuk ke kandang sampai akhir itu di sini sampai berapa bulan? Normal itu 1 tahun. 1 tahun, Pak. Bisa Tapi sampai kalau kemarin seperti cuaca buruk kayak gitu ya, paling bener. 6 bulan udah Akhir ya, Pak. akhir. Sekali. Ya, cuaca sangat berpengaruh memang ya, Pak. Iya. Ini kalau pakan, Pak. Pakan itu dari bayah yang sudah dimasukkan itu langsung pakai full campur atau Full campur. langsung full campur dulu ya? Iya. Perbandingan 2:1 juga. 2:1. Itu kan berarti kan kalau sama-sama pakan petelur kan perbandingan kira-kira proteinnya kan sama sekitar 17%. 17% sama ya, Pak. Sama seperti Malindo di full pakai Malindo langsung itu hampir sama. Cuman ya kan komposisinya yang beda gitu. Betul. Masalah daya tahan telurnya berapa bulan itu kan ya jelas beda kayak Malindo yang asli. Masa produksinya jelas beda. Jelas beda. Kualitasnya juga mungkin kurang ya, Pak. Iya. Beda. Mungkin di sini pasarannya sudah cukup begitu, tapi kalau di Jogja mungkin beda, Pak. Kurang. Iya, kurang. Kalau di Jogja. Cuman itu telur merah, manik merah. Merah, oranye. Kalau di sini sudah cukup gitu Sudah ya, Pak. cukup. Sudah malah paling bagus ya, Paling Pak. bagus. Paling bagus, teman-teman. Nanti bisa dicuplikan ya, Mas saya. Aman. Terus untuk produksi, Pak, dari bebek bayah masuk ke kandang sampai 50% itu membutuhkan berapa hari, Pak? Sekitar 45 hari. 45 hari. Berarti sama ya, Mas? Sama di kandang kita ya? Sama. Kalau di tempat kita juga kira-kira 40 hari teman-teman, dari bayah masuk sampai mulai produksi itu sekitar 40 hari. 50%. Iya, produksi Itu sudah 50%. menutup biaya pakan ya, Pak? Udah. Terus kalau untuk akhiran, Pak, di sini mudah atau sulit, Pak? Di sini mudah akhiran. Jual akhiran itu gampang tapi ya harganya segitu. 55 ribu 1 ekor. 1 ekor per ekor ya? Per Bukan ekor. per kilo. Kalau untuk pasaran telur, Pak? Dan telur musiman. Musiman? Kalau musim lagi sepi nggak ada telur, nggak ada panen ya mahal. Mahal Telur Bisa sampai berapa, Pak? 2.300 2.400. Bisa sampai Di 2.400. kelas pengepul itu. Di kelas pengepul, bukan penghasil langsung bukan ya, Pak? penghasil. Bisa sampai 2.400. 2.400. Tapi kalau kayak gini udah ada panen ya paling 2.100, kadang 2.000. Itu juga Turun, masih turun. Yang ikuti pasar gitu Yang ya, di Pak. pasar. Kita juga tidak bisa membuat harga, teman-teman. Nah, kalau untuk pemasaran, Pak, yang kendalanya ada nggak? Pemasaran nggak ada kendala kalau kita konsisten sama bakul. Oh, ada ikatan mungkin ya, Pak? Kalau kita jual yang ngacak ya nanti susah jualnya. Benar. Berarti udah punya rekanan sendiri gitu ya, Pak? Udah punya rekanan gampang. Tapi punya kalau langganan. langgan. Ya langgan juga tergantung bakulnya. Kalau bakulnya sama-sama konsisten ya bisa diambil terus. Benar. Tapi kalau salah bakul ya udah pas kayak gini nggak diambil. Benar. Kalau musim sepi mungkin nggak mau Paling ngambil sepi ya, nggak Pak? mau ngambil. Oh. Ya, Kita butuhnya kan yang berkelanjutan, kontinu ya, Pak. Kalau kayak tetesan itu beda. Kalau penetasan, Oh, penetasan itu benar-benar musiman. Musiman, Pak? Meri betinanya kan kalau pas lagi nggak laku itu bisa sama sekali nggak laku. Berarti Bapak juga berternak untuk penetasan. Penetasan. Oh, penetasan.
Oke Pak, selama beternak bebek nih ada kendala nggak ya? Kendalanya cuaca. Cuma satu itu ya? Cuaca ya, Iya. Pak? Cuaca sama ya pengetahuan kan masih minim, masih pemula sih. Sama-sama belajar Pak kita di sini. Masih pemula, jadi masih banyak belajar sama seniornya gitu. Ditanya-tanya. Tapi cuaca itu yang paling berpengaruh ya Pak, cuaca. Mungkin ada treatment khusus Pak buat teman-teman yang mau mulai beternak nih, beternak bebek, petelur, untuk mengatasi masalah cuaca ini. Treatmentnya mungkin bisa sedikit dibocorkan. cuaca ya. Perawatannya. Khusus. Iya pakai vitamin rutin. Pakai vitamin apa? Cuma itu. Usahanya cuma itu, udah nggak bisa lagi. Iya. Nggak bisa diatur lagi. Mengikuti. Pakai vitamin rutin. Kira-kira sebulan sekali, apa setengah 20 hari sekali lah tetap kasih vitamin. Kalau di kandangnya jenengan berarti full vitamin sebulan sekali ya Pak ya? Dikasihnya? 20 hari. Oh 20 hari? Rutin. 20 hari sekali rutin ya? Iya. Dosis jangan terlalu banyak lah, paruh lah kira-kira. Itu kan kalau satu jembung minuman itu kan targetnya kan 30 gram. 30 gram per 5 liter. 5 liter ya Pak? 5 per 6 liter. 6 liter. Terus itu kasih 12 gram. 12 gram. Kasih setengah. Setengah kurang lah. Jadi nggak terlalu boros. Bener. Oke teman-teman, ternyata selain bisnis bebek petelur, Pak Dika ini juga breeding telur sendiri dari produksi bebeknya sendiri. Boleh diceritakan Pak, ini kapasitas berapa ini? Kapasitas kalau penuh 37.000. 37.000. Banyak sekali ya. Satu kotaknya ini berapa? Satu kotak 700. Kita 700. 700 buah ya? Sedikit. 700 butir teman-teman. Nah ini penetasannya berapa hari Pak? Biasanya? 28 hari udah netes. Ini yang netes berarti masuk tanggal 24. Tanggal 24 bulan Juni. Iya. Ini sekarang Juni ya? Sekarang Juli. Bulan Juni. Terus kalau di sini berapa hari Pak umurnya? 3 hari. 3 hari sudah kirim. Ada rekanan sendiri ya berarti? Ada yang pesan, terus nanti ada bapaknya sendiri, ada pesan sama bakul-bakul. Siap. Itu teman-teman, ternyata bebek petelur tidak hanya dari bayah, tapi juga bisa dari breeding telurnya. Pemasarannya masih sangat luas ya Pak ya? Masih sangat luas teman-teman, boleh dicoba, boleh belajar ke Pak Dika. Benar Punya sekali. pemula ya Mas Rangga. Ternyata Wah, sudah banyak sekali Bebek ini masih pemula. Kalau Saya petelur juga kan kaget. masih pemula. 37.000 penetasan. Wow, itu sangat-sangat banyak ya teman-teman. sangat banyak Kalau teman-teman. telur memang 8 tahun udah jalan. Wah, Hampir 9 sudah 8 tahun loh, itu sudah Tapi kalau bebeknya masih pemula. senior sekali.